Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk dibaca, tapi inti dari diturunnya Al-Quran adalah untuk ditadabburi dan dihayati. Benar-benar hati kita suci, kata Sayyidina Uthman, tidak akan pernah puas sama Al-Quran. Lalu kalau ada bahasan salat, tidak ada kerjakan salat, tapi selalu ada mendirikan salat, iqamus salat wa aqimus salat. Anugerah yang Allah berikan, rezeki yang begitu banyak, Allah tidak minta semuanya, tapi wa mimma, sedikit. Ada yang punya jaminan bisnis apapun di dunia ini tidak akan rugi? Ada yang bisa punya jaminan? Allah tawarkan sebuah usaha tidak akan merugi. Salat kita walaupun masih banyak bocor, belum bisa ikhlas dan khusyuk, jangan khawatir, Allah sudah janji akan Allah sempurnakan pahalanya dan menambah karunia-Nya. Dan berarti apa yang kita kerjakan Allah balas. Bukan hanya balas pahala yang sempurna, tapi terjamin karunia yang akan menenangkan hati, yang memberikan pahala yang banyak dengan amalan sedikit. Mau tahu buktinya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa usalli wa usallimu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, syukurillah, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa berduduk bersama di majlis ilmu yang mudah-mudahan menjadi majlis yang bermanfaat untuk kita semua. Tapi saya baru ingat, saya ingin menyampaikan, membagi bersama Bapak Ibu ilmu bagaimana luar biasa keindahan dan keajaiban Al-Quran. Subhanallah, bukan sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat tidak akan habis keindahan Al-Quran, tidak akan habis keajaiban Al-Quran, tidak akan habis kemujizatan Al-Quran. Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk dibaca, tapi inti dari diturunnya Al-Quran adalah untuk ditadabburi dan dihayati. Salah satu ayat yang membuat saya berfikir, bahkan sebab ayat tersebut membuat saya berhenti, bertahan, tidak melanjut kebiasaan rutin saya menkhatam Al-Quran. Sebab dua ayat ini di surat Fatir, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa tertulis dua ayat ini, ditulis, difahami, dibelajari, kalau bisa hafalkan. Dua ayat ini di surat Fatir, surat 35, ayat 29 dan 30. Saya mohon dibantu kalau ada Quran terjemahan. Ada Quran yang bawa Quran terjemahan ada? Sekarang HP kita semua ada Quran terjemahan. Bisa yang berkenan maju ke depan membacakan terjemahan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Sadaqallahul azim. Ada yang bawa terjemahan? Bisa dibantu terjemahannya. Saya minta, karena walaupun saya sejak kecil menghafal Al-Quran, tapi subhanallah kadang-kadang ketika membaca, jujur saja jamaah sekalian, belum tentu semua bacaan kita 100% bisa ikhlas.
belum tentu 100% bisa merasa keindahan. Pasti ada satu saat tersentuh sebuah ayat. Di antara kita pasti saya yakin berbeda-beda sukaannya ayat Al-Quran. Bukan berarti tidak suka ayat yang lain, suka. Tapi ada sebuah surah atau sebuah ayat lebih Bapak Ibu menyukai ayat ini daripada yang lain. Misal ada yang lebih tertarik kepada Yasin, ada Ar-Rahman, ada Al-Kahfi, ada surah Maryam, ada surah Yusuf. Ada yang sukaannya suratul Fatihah, ada yang sukaannya surat Qul Huwallahu Ahad. Macam-macam. Yang membuat kesukaan surah tertentu, yang membuat jauh lebih menikmati ketika membaca maupun mendengar. Apalagi kalau bisa mendengar dengan murattal yang fasih, bacaannya sempurna dan tajwid, dengan irama yang begitu luar biasa. Ini sangat membantu terasa oleh hati kita. Jadi saya jujur saja, saya bicara kebiasaan kondisi. Ketika kita membaca, misal contoh Rasulullah SAW pernah membaca satu ayat di suratul Maidah, ayat yang terakhir suratul Maidah, dua ayat terakhir suratul Maidah. Ketika Rasulullah SAW salat malam, ketika sampai ke ayat itu, Rasulullah SAW mengulangi berkali-kali dalam salat tahajud sampai subuh, membaca ayat itu dan menangis, membaca dan menangis. Jadi ada satu saat ketika kita membaca, pasti istilahnya apa ya, barangkali hati kita saat itu terbuka atau sedang terbuka, sedang betul-betul siap untuk menerima cahaya Al-Quran, tersentuh. Apalagi disertai ayat Al-Quran dengan bacaan yang ikhlas, hayati, dan suara yang indah. Malaikat pun turun dari langit, malaikat turun untuk duduk sima Al-Quran, mendengar Al-Quran. Jadi sebab dua ayat ini ketika saya baca, punya wirid, alhamdulillah kebiasaan setiap bulan 10 kali khatam Al-Quran. Tapi gara-gara dua ayat ini, sekarang sampai saya masuk hari kelima belum bisa lanjut. Karena ada banyak pesan-pesan dari ayat, tapi sayang sekali sebagaimana kata Sayyidina Uthman ibn Affan, wallahi law tahurat qulubuna ma syabi'na min kalami rabbina. Kalau benar-benar hati kita suci, kata Sayyidina Uthman, tidak akan pernah puas sama Al-Quran. Tidak akan puas. Cuma masalahnya ini, dosa, kotoran hati ini yang membuat kadang-kadang agak berat bersama hubungan kita bersama Al-Quran. Coba kita sama-sama gali, dan kita setiap titik ayat, kata-kata, apalagi kalau ayat itu ada Asmaul Husna, Aliyun Azim, Azizun Hakim, Ghafurur Rahim, Ghafurun Syakur, itu tidak main-main. Ada hikmah, bahkan ada hubungan yang amat mendalam antara Asmaul Husna sama ayat yang dibahas itu. Seperti Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir. Saya tertarik, kok kenapa ada Sami'un Basir? Padahal peristiwa Isra Mi'raj peristiwa yang dahsyat. Fantasnya dari segi bahasa, saya bicara bahasa. Dari segi bahasa, fantasnya innallaha ala kulli syai'in qadir. Karena ini memang hanya dalam kekuasaan Allah, tidak akan masuk akal manusia. Kalau kita bukan beriman, mana bisa percaya Isra Mi'raj? Karena ini peristiwa yang dahsyat. Bukan dalam satu malam lagi, sebentar dari waktu malam Rasul bisa berangkat ke tanah suci di sana Masjidul Aqsa dan mengimami para Nabi dan Rasul seluruhnya. 312.000 para Nabi dan Rasul, mereka semua berkumpul di sana. Mereka menghadiri, ikut Imam Rasul SAW. Begitu selesai Rasul SAW, mereka kan sudah meninggal. Ini kan di luar kemampuan fikiran kita. Bagaimana Allah kumpulkan mereka? 312 Rasul dan 24.000 Nabi semua berkumpul untuk
bertemu dengan Rasulullah SAW, berbaiat sama Rasul, dan mereka menyaksikan Rasulullah SAW adalah Nabi yang terakhir dan Nabi yang mulia. Baru Rasulullah SAW selesai salat, naik ke langit, tumbus sampai 7 lapisan langit, terima perintah salat, kemudian turun. Di berbagai macam riwayah disebutkan, di antara salah satu riwayah, tempat tidur Rasulullah masih hangat. Kalau kita bangun tidur kan masih hangat kan? Sambil mandi gimana tempat tidur? Sudah dingin kan? Begitu Rasulullah SAW bisa ke Masjidil Aqsa, bisa ke langit yang ke-7, bertemu Allah, dan turun lagi, tapi tempat tidurnya masih hangat. Berarti ini apa? Ini kekuasaan yang dahsyat, hanya yang dimiliki hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata innahu ala kulli syai'in qadir, hanya Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Tapi kenapa innahu di ayat ini, innahu huwas samiul basir? Ada hikmah. Seperti juga ayat yang kita akan belajari, innahu ghafurun syakur. Tidak ada main-main dalam ucapan ayat Al-Quran, apalagi yang terkait dengan Asmaul Husna. Coba silakan. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran dan melaksanakan solat, selalu orang-orang yang selalu, ini sifat mereka. Saya cuma ingin hubungkan antara sifat mereka, apa hubungannya dengan Asmaul Husna di ayat terakhir, innahu ghafurun syakur. Di antara sifat mereka selalu membaca Al-Quran. Kalau yang selalu membaca Al-Quran bukan dinamakan qari, bukan dinamakan orang suka baca, tapi yang dinamakan orang selalu baca Al-Quran itu tilawatul Quran. Tilawatul Quran berarti itu orang yang betul selalu membaca Al-Quran. Nanti di hari kiamat, orang yang suka selalu baca Al-Quran dipanggil hari kiamat, iqra warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya. Bacalah, naiklah, karena setiap kita baca akan naik posisi kita di dalam surga. Bahkan kata Rasulullah SAW, di dalam hadis itu disebutkan warattil, tertillah sebagaimana kamu tertil di dunia. Tilawah, innal ladzina yatluna kitab Allah, sampai di dalam bahasa ayat itu yatluna, mereka yang selalu membaca kitabullah. Ini sifat pertama. Terus, dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki. Selalu kalau ada bahasan salat, tidak ada kerjakan salat, tapi selalu ada mendirikan salat. Iqamus salat wa aqimus salat. Iqamatus, kata iqama, aqimu, ini semua bahasa mendirikan salat. Saya tidak akan teliti satu-satu, karena mohon maaf, kalau saya mau bahas 2 ayat ini mungkin sampai malam tidak cukup. Karena 2 ayat ini membuat saya berhenti. Bahkan saya suka membaca 2 ayat ini, habis Allah bukakan hidayah, berkali-kali sunnah qabliyah ba'diyah, saya selalu ulang 2 ayat ini. Walaupun sudah hafal, tapi namanya kadang-kadang terbuka hati kepada sebuah ayat atau sebuah pesan dari Allah yang ingin disampaikan. Jadi sifat mereka adalah yang mengerjakan tilawah, selalu baca Al-Quran. Yang kedua, mendirikan salat. Ini bahasa salat itu perlu panjang lebar kita bahas, mendalami. Yang ketiga, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya. Subhanallah. Selalu kalau kita perhatiin, wa anfaqu mimma, di suratul Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata. Terus, wa mimma. Dalam bahasa bacaannya pun namanya huruf kecil atau huruf tarqiq, tidak boleh dibaca wa mimma, wa mimma. Menurut saya cara Allah menyampaikan kepada kita memanjahi kita. Allah memanjahi kita, tawaran yang memanjahi kita. Bagaimana Allah memanjahi kita? Wa mimma, anugerah yang Allah berikan, rezeki yang begitu banyak, Allah tidak minta semuanya, tapi wa mimma, sedikit. Wa mimma razaqnahum yunfiqun.
Tapi apa yang diinginkan oleh mereka ketika mereka berkenan menginfakkan sebagian harta yang Allah anugerahkan kepada mereka secara diam-diam maupun terang-terangan, mereka ingin terus? Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Ada yang punya jaminan bisnis apapun di dunia ini tidak akan rugi? Ada yang bisa punya jaminan? Allah tawarkan sebuah usaha tidak akan merugi. Itu namanya bisnis sama Allah. Tidak akan merugi, terjamin. Jangan khawatir rugi. Dan yang tiga, selalu baca Al-Quran, mendirikan salat, infakkan sebagian rizki. Dan saya ingin hubungkan, karena waktunya singkat, saya ingin hubungkan antara tiga hal ini dengan innahu ghafurun syakur. Terus? Agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Allah bukan hanya berkata usaha ini, bisnis ini, berdagangan ini tidak akan merugi, tapi Allah menambah supaya kita lebih yakin. Allah janji liyuwaffiyahum ujurahum, akan sempurnakan pahala. Jadi jangan khawatir ketika kita beramal tilawatul Quran walaupun ada kekurangan, salat kita walaupun masih banyak bocor, belum bisa ikhlas dan khusyuk, jangan khawatir, Allah sudah janji akan Allah sempurnakan pahalanya. Jadi jangan salah Allah hitungkan pahala. Yang penting kita fokuskan hitungkan dosa-dosa kita. Soal pahala Allah sudah menjaminkan sempurna. Hanya cukup itu saja. Allah masih menjanjikan hal lagi supaya kita lebih mantap keyakinan kita terhadap janji Allah. Karena manusia sekarang lebih yakin kepada janji manusia daripada janji Allah. Terus apa yang Allah janjikan? Kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Dan menambah karunia-Nya. Di sini apa karunia? Allah sebutkan? Allah tidak sebutkan. Ada sebuah istilah dalam bahasa tafsir, kata ulama, kalau Allah menjanjikan sesuatu tapi Allah sembunyikan, tidak sebutkan, seperti kata ini, Allah menjanjikan sempurna pahala dan menambah karunia. Di sini karunia tidak disebutkan. Karunia apa? Kata ulama, itu namanya akan Allah memberikan kekaruniaan yang tidak ada batas. Yang jelas karunia tersebut akan pasti menenangkan hati, sebagaimana janji Allah di surat As-Sajdah. Saya sambungkan ayat ini dalam surat As-Sajdah ayat 16. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Tidak ada jiwa pun yang bisa tahu apa yang telah dirahasiakan, disembunyikan oleh Allah dari karunia-karunia yang akan menenangkan hati. Itu kata siapa? Allah. Yang jelas akan menenangkan hati. Mengapa ada bahasa yang akan menenangkan hati? Karena keinginan kita beda-beda. Ada orang diberikan mobil, belum tentu hatinya nyaman. Ya, terima kasih saya dapat mobil, tapi dia punya keinginan yang lain. Ada sesuatu, barangkali sesuatu kecil, tidak begitu besar, tapi begitu dia terima, dia merasa bahagia, hatinya luar biasa. Itulah Allah membagi bahasa akan menenangkan hati, karunia itu. Kenapa ya Allah? Jazaan bima kanu ya'malun, itu balasan Allah terhadap apa yang kalian telah kerjakan. Berarti apa yang kita kerjakan Allah balas. Bukan hanya balas pahala yang sempurna, tapi terjamin karunia yang akan menenangkan hati. Oleh karena itu di akhir ayat ini, innahu ghafurun syakur. Artinya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Apa hubungan Allah Maha Mengampun dan Maha Mensyukuri? Allah Maha Mengampuni ketika kita membaca Al-Quran masih banyak kesalahan. Dari baca yang salah tapi tidak pernah baca Quran. Salah baca Al-Quran masih termasuk diampuni Allah daripada yang salah tidak pernah baca Quran. Artinya jangan ada yang berkata saya takut salah. Allah sudah berkata Allah Maha Mengampuni.
Salat, pasti salat kita banyak kekurangan. Sunnah qabliyah ba'diyah, masbuk berapa kali, ketiduran salat subuh, Allah Maha mengampun. Asal ketika kita salat harus kita juga komitmen sama diri. Jangan karena Allah Maha mengampuni kita malah jadi malas-malasan. Justru harus kita menjadi orang yang malu. Allah memberikan kesempatan untuk kita bertaubat dan memperbaiki lagi supaya menjadi lebih baik. Salatnya lebih baik sama Al-Qurannya, lebih baik sedekahnya. Termasuk kata sedekah, apa urusan sedekah sama Allah Maha mengampuni? Pasti dalam memberikan sedekah kita tidak akan terlepas daripada sifat bangga, merasa diri, oh saya bersedekah, itu ini orangnya lebih kaya tapi tidak pernah bersedekah. Namanya kan hati, perasaan. Ada ucapan-ucapan barangkali kita tidak pernah ucapkan lidah, tapi perasaannya yang ucapkan, hati yang ucapkan. Allah mengampuni dosa itu. Terus syakur, innahu ghafurun syakur. Saya ingin Bapak Ibu tolong kalau bisa belajari hafal ayat 2 ayat ini. Surah Fatir, surah 35 ayat 29 dan 30. 2 ayat saja. Belajari, dalami, kalau bisa hafal. Luar biasa manfaat dan dahsyatnya. Memberikan keyakinan yang luar biasa. Syakur. Apa hubungan syakur sama tilawatul Quran, baca Quran, sama mendirikan salat, sama sedekah? Pertama harus kita sepakati apa arti syakur. Ayo, apa arti syakur? Syakur kan Asmaul Husna, salah satu nama Allah. Kalau di bahasa Indonesia kan syakur itu yang maha mensyukuri, tapi masih belum pas. Dan selalu saya sampaikan ke jamaah, belum ada dan tidak akan ada, belum ada dan tidak akan ada bahasa yang mampu kupas isi Al-Quran selain bahasa Arab. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa apapun, hanya kemampuannya terjemah saja. Isinya lebih dalam, lebih terlihat, mutiara-mutiaranya, keindahannya, tidak ada yang bahasa yang bisa, hanya bahasa Arab. Ketika saya membaca innahu ghafurun syakur, saya faham apa maksudnya syakur di sini dibandingkan dengan amalan yang Allah sebutkan sebelumnya. Syakur dalam bahasa Arab, tolong hafal, huwallazi yu'ti al-ajra al-kathir bil amalil qalil, yang artinya asy-syakur yang menjaminkan pahala yang banyak dengan amalan yang sedikit. Itu namanya syakur, yang memberikan pahala yang banyak dengan amalan sedikit. Mau tahu buktinya? Salat kita berapa waktu? 5. Salat kita berapa waktu? 5. Allah berikan pahala berapa? Tahu enggak pahala salat? 50. Waktu Isra Mi'raj Allah menetapkan 5 waktu. Apa kata Allah kepada Nabi Muhammad? Kepada umatmu saya perintah 5 waktu dikerjakan, tapi pahalanya 50. Hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang menjaga sunnah qabliyah ba'diyah 12 rakaat di Sahih Muslim, 12 rakaat sehari dan semalam, yang namanya sunnah qabliyah ba'diyah, dapat rumah di dalam surga. Barang siapa yang mengikuti salat subuh ini hadis sahih, barang siapa yang ikuti salat subuh berjamaah dapat pahala seperti orang salat malam sepanjang malam. Padahal sepanjang malam tidur, mana kita mampu salat malam sepanjang malam. Hanya dengan subuh jamaah, berjamaah subuh, pahala sepanjang malam kita dapat. Lebih dahsyat lagi sunnah qabliyah subuh, lebih baik, lebih besar pahalanya daripada dunia dan segala isinya. Itulah syakur, amalan sedikit tapi pahalanya besar. Kalau Allah tidak syakur, memberikan pahala yang banyak dan amalan sedikit, kita tidak bisa kejar umur kita dibanding umat yang terdahulu. Satu malam Lailatul Qadar Bapak Ibu, pahalanya 83 tahun, padahal umur kita belum tentu 83. Itulah syakur.
Allah memberikan dengan amalan yang sedikit tapi pahala yang banyak. Saya tanya anda sekalian, ketika ada orang membantu kita, memberikan tolongan apapun, dari segi bantu pinjaman atau bantu kendaraan, kita ada perlu ada acara kita pinjam mobilnya sebentar, tapi di saat kita minta tolong orang itu dan dia berkenan membantu kita, benar-benar di saat yang sangat membutuhkan bantuan tersebut, kira-kira bagaimana perasaan berterima kasih kepadanya? Tinggi kan? Setiap kita doa pasti ingat dia, setiap ketemu terima kasih, tidak ada habisnya, bertahun-tahun masih ingat, tidak akan lupa. Begitu juga Allah sifat syakur. Apapun amal saleh yang kita kerjakan, jangan khawatir, Allah tidak akan lupa kebaikan kita. Tapi yang semestinya kita malu, sebagaimana Allah tidak lupa kebaikan kita, Allah juga tidak lupa dosa-dosa kita. Tapi subhanallah, tanda Allah syakur, ketika kita berdosa, Allah perintahkan malaikat jangan dituliskan dulu. Disebutkan berbagai macam riwayat, diberikan kesempatan 3 hari supaya taubat. Kalau dia taubat sadar malu, diampuni dosa, tidak perlu ditulis. Dan begitu luar biasa syakurnya Allah kepada manusia. Dan amalan yang sedikit diberikan pahala yang banyak. Dan sedekah Allah subhanahu wa ta'ala, ini saya kaitkan antara hubungan Quran, sedekah sama syakur. Yang kita beri kepada Allah berapa? Dan yang Allah berikan kepada kita berapa? Rizki yang kita miliki Bapak Ibu, kalau kita mau hitungkan harus kena denda dan bayar, mana orang sanggup? Setiap mau hirup udara yang segar harus bayar. Setiap mau buka mata harus bayar. Mau tutup lagi harus bayar. Mau bergerak satu langkah harus bayar. Sanggup gak hidup? Tidak bisa. Tapi Allah memberikan banyak, dan Allah tidak minta yang banyak. Zakat pun yang namanya zakat harta 2,5%. 2,5%. Mengapa 2,5%? Harta Allah berikan banyak, tapi Allah tidak minta yang banyak, supaya sisanya buat nikmati. Silahkan nikmati. 2,5% setiap hari? Tidak. Kira-kira kalau setiap hari 2,5% gimana? Sanggup gak? Setiap bulan? Bukan. Setahun sekali. Contoh, pegawai, karyawan, orang bekerja yang menerima gaji. Kalau gaji anda 10 juta atau 5 juta, Ustaz jangan 5 juta terlalu banyak, ya udah 2 juta. 2 juta berbulan. Dalam satu tahun berapa? 24 juta. Berarti ada zakat kan? Tapi banyak orang salah hitung. Selama 1 tahun anda punya keperluan, kontrak, ada kos-kosan, pulsa, makan di jalan, bayar ini, bayar itu, ada cicilan, tagihan handphone, cicilan, bajunya cicilan, semuanya cicilan. Jadi bayar kan tagihan sana sini. Ternyata akhir tahun, pas kita mau hitungkan tabungan terisi atau tersisa dari sepanjang tahun gaji, ternyata yang tersisa hanya 800.000. Berarti anda tidak ada zakat. Anda tidak ada zakat. Karena yang terhitung bukan berapa gaji, tapi berapa yang tersisa dari gaji. Faham Bapak Ibu? Tapi kalau bersedekah bebas. Zakat wajib, sedekah bebas. Bahkan ada orang punya kelebihan bersedekah tapi tidak pernah zakat. Mengapa tidak pernah zakat? Karena tidak pernah ada uang. Begitu datang uang, sedekah. Datang uang lagi, sedekah. Berarti zakat tidak ada. Alhamdulillah sekarang umur saya 39, sebentar lagi mau 40. Saya seumur saya sampai titik ini, saya tidak pernah zakat harta. Tidak pernah zakat harta. Kok masa Ustaz tidak pernah zakat? Kan zakat salah satu rukun Islam. Tidak pernah zakat. Mengapa? Karena saya tidak suka simpan duit. Tidak suka simpan. Kalau begitu suka simpan, Allah ajarkan, jangan lupa zakat.
Supaya Allah biasakan manusia jangan suka simpan duit. Jangan terlalu cinta dunia. Kalau sudah duit terkumpul, begitu mulai kurang angka-angkanya, mulai pusing, sakit. Yang awal-awalnya 50 juta banyak nolnya, begitu kurang nol, ini nolnya kemana ini? Ternyata nol berharga. Allah menajarkan supaya kita jangan terbiasa cinta nol itu, supaya mudah membagi. Banyak yang Allah janjikan. Oleh karena itu, titipan yang Allah berikan itu pun Allah tidak perintahkan harus keluarkan semua, hanya sebagian. Karena Allah syakur, akan Allah berterima kasih kepada anda yang berkenan menwakafkan, berkenan membantu, berkenan mensedekahkan di jalan Allah. Bagaimana tanda Allah berterima kasih kepada kita? Akan Allah berikan kelebihan dan karunia yang Allah sudah janjikan dalam ayat itu. Karunia-karunia yang tidak pernah diduga. Bisa karunia keturunan, bisa karunia menghafal Al-Quran. Ada orang dan Masya Allah rajin sedekah. Saya punya ibu saya orang awam, bukan ulama, bukan ustazah, awam. Bahkan termasuk buta huruf, dia bisa baca Quran, baru saja mulai baca. Bagaimana dia bisa memiliki anak 12, termasuk saya, 12 bersaudara, 9 laki-laki, 3 perempuan. Di antara 12, 10 menghafal Al-Quran 30 juz, bukan juz 30. Soalnya mohon maaf, kalau di Indonesia bilang hafiz, banyak orang bilang hafiz, tapi hafiz cuman juz amma, juz 30. Sudah dianggap diri hafiz. Kalau gelar hafiz kita di Madinah, kalau orang sebut hafiz, berarti yang dimaksud hafal 30 juz. Karena kemarin di tes, ada beberapa saudara kita, para hafiz kita kumpulkan, ada lamaran kerjaan di Qatar, di negara Qatar, mencari imam-imam dan muazzin dari Indonesia. Yang hafal dapat gaji hampir $2,500 US, tambah tinggal, tiket setiap tahun pulang pergi, dan fasilitas kesehatan, anaknya sekolah dan yang lain-lain. Tapi syaratannya hafal 30 juz. Banyak daftar melalui yayasan kami, diberikan kepercayaan, datang mereka daftar, hafal, semua daftar. Pas hari ujian, di depan para petugas yang datang dari Qatar, sudah ini berapa hafal? 30 juz. Siap dites? Siap. Tapi mohon boleh enggak dites cuma 5 juz? Astaghfirullahaladzim. Kau daftar 30 juz, kau mau dites 5 juz? Kenapa? 25 yang mana? Hilang. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat ketika saya di bandara, saya bertemu seorang, saya tidak kenal, tapi ternyata beliau dari Arab, kenal muka saya, sering lihat di YouTube. Dia tegur saya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dia bawa keluarga, istri sama anak. Begitu selesai salaman, biasa-biasa saja saya jalan, mau lewati imigrasi, saya lihat beliau antri, saya bantu, punya keluarga, punya anak. Kalau kita ada kesempatan, saya yakin Bapak Ibu kalau di posisi saya, pasti kalau bisa bantu, pasti akan bantu mereka. Saya minta izin, mana paspornya, biar saya bantu. Saya ambil paspor, saya serahkan ke petugas imigrasi. Saya kenal mereka baik, alhamdulillah, dibantu, lurus. Apa yang terjadi? Bapak sama istri sama anak dilewatkan oleh petugas imigrasi, tambah diperiksa wanita. Wanita kan Arab, cadar. Biasanya kalau masuk ke imigrasi harus buka cadar, disesuaikan dengan paspor. Tapi karena mereka bawaan saya, tidak diperiksa, percaya, lurus, jalan. Ini cerita hampir sudah 3 bulan. Sungguh Bapak Ibu, sampai sekarang si ibu itu beribuan terima kasih kepada istri saya atas bantuan suami. Kenapa? Ini bukan hal biasa. Kita bisa diluruskan di depan imigrasi tanpa kita dilihat muka. Mereka menganggap perbuatan yang kita bantu hanya hal biasa. Menurut saya biasa, hal kecil, tapi bagi mereka itu bukan kecil. Begitu luar biasa, setinggi harapan mereka, setinggi perasaan mereka untuk mengucapkan terima kasih. Padahal ini sudah 3 bulan lebih. Allah Subhanahu wa ta'ala maha besar.
lebih tinggi terima kasih Allah kepada manusia ketika berbuat kebaikan. Syaitan paling tidak suka istighfar. Kenapa syaitan tidak suka istighfar? Tahu enggak kenapa? Syaitan bekerja keras pagi, siang, sore, malam untuk menggoda manusia. Terjumus manusia salah ikut syaitan, berbuat dosa. Begitu dia ingat Allah, astagfirullah, dia nangis malu. Sebab kata istighfar, Allah ampuni dosanya. Apa kata syaitan? Capek deh, dari pagi sampai malam aku godain, begitu berhasil sebentar saja diampuni. Astagfirullah. Allah cinta istighfar, apalagi istighfar yang mendalam hati, betul paling dalam. Ucapan ini sederhana tapi luar biasa. Ingat Bapak Ibu, bagi Allah sebagaimana di ayat ini, innahu ghafurun syakur, bagi Allah soal ampunan dosa sangat mudah, paling enak, paling enteng, paling ringan bagi Allah ampunan dosa. Allah tidak keberatan mengampuni dosa kita. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku ampuni, aku berkenan ampuni. Tapi bagi siapa? Yang berkenan taubat, yang berkenan istighfar. Oleh karena itu ketika kita bertaubat dan menangis, titisan air mata berharga di sisi Allah. Dari mana kita tahu berharga di sisi Allah? Ternyata Rasulullah SAW bersabda, ainun la tamassahan nar, ainun bakat min khasyatillah. Bisa titisan air mata karena Allah, malu sama Allah, malu karena dosa maksiat. Sebab titisan air mata, Allah jamin kita tidak boleh tersentuh oleh neraka Jahannam. Berarti jamaah sekalian, air mata itu tidak main. Apalagi air mata yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita selalu beristighfar. Mudah-mudahan istighfar kita yang kita selalu membawa menjadi wirid kita sehari-hari, kita membawa ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama berdoa, mudah-mudahan apa yang sampaikan, mohon maaf saya tidak bisa lebih mendalam karena ayat ini memang masih banyak rahasia-rahasia dan keilmuan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan cukup bisa difahami, bisa dimanfaatkan, dan mudah-mudahan ilmu yang sama-sama kita belajari menjadi ilmu bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya dzal jalal wal ikram, berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Hidupkanlah kami dalam keadaan iman, wafatkanlah kami dalam keadaan Islam, akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Ya Allah, jadikan kami senantiasa bersama hamba-hamba-Mu yang salih salihah. Ya Allah, aku mohon untuk semua yang hadir di saat ini dan selepas acara ini, masing-masing diampuni oleh Allah segala dosanya, disucikan hatinya, dibersihkan jiwanya, diselamatkan setiap langkah-langkahnya. Ya Allah, jadikan sisa umur kami ya Allah lebih baik daripada yang sudah lalu. Pimpinlah kami ya Allah agar kami membawa keluarga bahagia, sakinah mawaddah rahmah, keturunan kami anak salih salihah. Ya Allah, yang belum berjodoh berikan ya Allah berjodoh yang menenangkan hati, yang membawa nama baik Islam untuk keluarganya. Birahmatika ya arhamar rahimin. Atas izin-Mu ya Allah kami sama-sama berkumpul di masjid ini. Ya Allah, atas izin-Mu berilah kepada kami kemuliaan, sama-sama jumpa lagi di dalam surga-Mu ya Allah, di dalam surga-Mu ya Allah, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Birahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma ighfir lana. Ya Allah, jadikan kami semua ahlul Quran. Ahlul Quran. Man hafal Al-Quran, berakhlak-akhlakul Quran, yang berjiwa-jiwa Al-Quran, yang berjuang untuk Al-Quran, agar kami mampu menjadikan Al-Quran membumi di Indonesia ya Rabbal Alamin. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. آخر الكلام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Semoga bermanfaat yang sudah subscribe. Semoga diberikan kesehatan dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.